Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang. Ada Phil dan Fuzilo, Ismuti, Ria, dan Jenny. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi pendekatan historis dan pendekatan filologis dalam studi Islam. Apa sih itu pendekatan historis? Pendekatan historis. Secara etimologi dalam kamus bahasa Inggris artinya sejauh atau sejarah atau peristiwa. Kata sejarah dari bahasa Arab syajaratun yang berarti pohon. Dan secara terminologi dalam kamus umum bahasa Indonesia, menurut WJS Purwadinata mengatakan historisasi sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau peristiwa yang penting benar-benar terjadi. Pendekatan historis dalam studi Islam. Suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dan memerhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini, segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, di mana, apa sebabnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kemudian, pentingnya pendekatan histori dalam studi Islam. Sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya membahas tentang studi Islam. Pendekatan sejarah ini sangat dibutuhkan dalam memahami agama karena agama turun dalam situasi yang konkret, bahkan berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat. Dalam hubungan ini, Kunto Wijaya telah melakukan studi mendalam terhadap agama. Menurut pendekatan sejarah, ketika ia mempelajari Al-Quran, ia sampai pada waktu kesimpulan bahwa pada dasarnya kandungan Al-Quran itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian pertama berisi konsep dan bagian kedua berisi sejarah dan perumpamaan. Sejarah harus dibuktikan kebenarannya dan harus logis. Dalam sejarah berlaku hukum sebab akibat, meski terkadang sebab yang sama tidak selalu melahirkan akibat yang sama pula. Demikian pula tidak selamanya akibat yang sama itu mesti dilahirkan oleh sebab yang sama pula. Dalam pendekatan histori terdapat beberapa kelemahan. Ibnu Khaldun telah mengamati adanya kelemahan-kelemahan tersebut. Kurang lebih ada 7 kelemahan. Yang pertama, sikap memihak terhadap pendapat-pendapat dan konsep tertentu. Yang kedua, terlalu percaya kepada pihak penukil sejarah, gagal mengungkap maksud apa yang dilihat atau didengar serta menurunkan laporan atas dasar persangkaan dan perkiraan. Yang keempat, ada persangkaan benar yang tidak berdasarkan sumber berita. Yang kelima, ada kebodohan dalam mencocokkan keadaan dengan kejadian yang sebenarnya. Yang keenam, kebiasaan kebanyakan manusia untuk mendekatkan diri pada para pembesar dan orang-orang yang berpengaruh. Ketidaktahuan tentang mode-mode kebudayaan atau biasa disebut dengan al-umroh. Dalam mempelajari dan mengkaji sejarah Islam yang terkandung dalam buku-buku sejarah, maka kita harus mengetahui lebih dahulu apa aja. Ada 3 yang perlu kita ketahui. Apa yang menjadi tujuan penulis? Apakah berbentuk sejarah pragmatik ataukah berbentuk filsafat sejarah? Siapa penulis sejarah itu? Yakni bagaimana kecenderungan
yakni bagaimana kecenderungan sikap, hidup atau ide politik yang dianutnya, kapan dia menulis, karena dari itu dapat pula memberi isyarat pengaruh apa dan siapa yang telah membuat dia berinterpretasi begitu. Selanjutnya, pendekatan filologis. Pendekatan filologis berasal dari dalam bahasa Yunani, yaitu kata philos yang berarti cinta dan logos yang berarti pembicaraan. Dari kedua kata ini, secara harfiah membentuk arti cinta kata atau senang bertutur. Pendekatan filologi dalam studi Islam. Menurut pendapat secara istilah dalam arti sempit, filologi adalah kajian tentang teks-teks lama untuk konteks sekarang ini. Kita hanya memperoleh teks-teks lainnya, karena itu di sini filologi diposisikan sebagai perangkat metode analisis yang mendapatkan bentuk asli teks agar maksud penyusun teks tersebut dapat diketahui. Adapun dalam makna luas, filologi identik dengan suatu kebudayaan pranata dan sejarah suatu bangsa sebagaimana yang terdapat dalam bahan-bahan tertulis. Menurut pendapat kedua, pengertian lebih spesifik mengenai filologi dikemukakan oleh James. Menurutnya, filologi sebagai salah satu disiplin ilmu yang objek penelitiannya adalah manuskrip-manuskrip lama atau kuno. Nah, kesimpulannya, filologi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perkembangan kebudayaan suatu bangsa yang meliputi bahasa, sastra, seni, dan lain-lain melalui hasil budaya manusia pada masa lampau berupa manuskrip-manuskrip kuno yang kemudian diteliti, ditelaah, dibagi, dan ditafsirkan. Lanjut, objek-objek filologis. Naskah masa lalu. Objeknya adalah naskah masa lalu. Naskah yang menjadi objek kajian filologi mempunyai karakteristik bahwa naskah tersebut tercipta dari latar sosial budaya yang sudah tidak ada lagi atau yang tidak sama dengan latar sosial budaya masyarakat pembaca masa kini dan kondisinya sudah rusak. Bahan yang berupa kertas dan tinta serta bentuk tulisan dalam perjalanan waktu telah mengalami kerusakan atau perubahan. Gejala demikian ini terlihat dari munculnya berbagai variasi bacaan dalam karya tulisan masa lampau. Hal ini secara tidak langsung telah membuka informasi dan cakupan bahasan yang luas. Alasan inilah yang menjadikan filologi tidak bisa berdiri sendiri sebagai disiplin ilmu yang bisa menjawab semua pertanyaan. Akhirnya, filologi membutuhkan persinggungan dari disiplin ilmu lain untuk menjawab semua pertanyaan yang tidak mampu dijawab. Beberapa disiplin ilmu adalah ilmu sejarah, sastra, budaya, agama, linguistik, paleografi, dan antropologi. Tujuan dari filologi adalah pertama, mengungkapkan bentuk mula teks yang tersimpan dalam peninggalan penulisan masa lampau. Kemudian, mengungkapkan sejarah perkembangan teks, mengungkapkan sambutan masyarakat terhadap suatu teks sepanjang penerimanya, kemudian menyajikan teks dalam bentuk yang terbaca oleh masyarakat masa kini, yaitu dalam bentuk suntingan. Nah, tujuan filologis ada dua. Yang pertama, tujuan khusus filologis. Pertama ada mengungkapkan produk masa lampau melalui peninggalan-peninggalan tulisan. Kedua, menangkapkan fungsi peninggalan pada masyarakat penerimanya baik pada masa lampau maupun pada masa kini. Mengungkapkan nilai-nilai budaya masa lampau. Yang kedua ada
ada tujuan filosofis umum. Oke, lanjut. Maaf. Nah, pengaplikasian pendekatan historis dan filosofis. Pendekatan histori. Pendekatan ini melalui pendekatan sejarah, seseorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan suatu peristiwa. Seperti orang yang ingin memahami Al-Quran, maka ia harus memahami ilmu asbabun nuzul Al-Quran. Umumnya seseorang akan mengetahui hikmah suatu ayat yang berkenaan tentang hukum tertentu dan ditunjukkan untuk memelihara syariat dan kekeliruan dalam memahaminya. Begitu pula, jika seseorang ingin memahami hadis, maka ia harus mempelajari ilmu asbabul wurud, yang dengan cara itu akan mempertimbangkan kondisi historis empiris. Contohnya, terdapat kita lihat contoh dari sebuah contoh dalam Al-Quran, ambil kutipan yang berbunyi, ambil hadis Al-Quran yang berbunyi, mereka bertanya kepadaku tentang khamar dan judi, katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat lagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Surat Al-Baqarah 209 dibandingkan dengan Quran Surah An-Nisa ayat 43. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu sholat dengan kamu dalam keadaan mabuk. Lalu teks tersebut terdapat makna bahwa jika seseorang sedang mabuk, janganlah ia sholat hingga ia sadar. Ayat tersebut untuk dipahami melalui pendekatan asbabun nuzulnya. Ayat ini merupakan rangkaian pengharaman khamar. Awalnya khamar hanya disebutkan banyak mudaratnya dibanding dengan manfaatnya. Lalu ditegaskan ayat di atas bahwa orang yang sedang mabuk dilarang untuk sholat dan pengharaman khamar di ayat lain. Selanjutnya, pengaplikasian filologis. Nah, pengaplikasian filologis ini dalam studi Islam Az-Zamakhsyari, sebagaimana dikutip Nabilah Lubis, mengungkapkan kegiatan filologis sebagai tahqiq al-kutub. Secara bahasa, tahqiq berarti tesis, membenarkan dan mengkoreksi, dan ifham meluruskan. Sedang secara istilah, tahqiq berarti menjadikan teks yang ditahqiq sesuai dengan harapan pengarangnya, baik bahasanya maupun maknanya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.